Halo seluruhku, kembali lagi dengan gua Alfa di sini. Tetap di channel Berkah Story. Yo, pada kali ini kita akan bahas sebuah kasus viral pada tahun 1960-an, yaitu kasus pembunuhan berantai yang ditakuti pada masanya. Pada kasus pembunuhan ini, yang tidak diketahui latar belakangnya, baik itu siapa pelaku atau apa motifnya. Kasus ini disebut The Zodiac Killer. Si pelaku ini menggunakan kode-kode khusus yang disebut kode piktograf untuk mengungkapkan isi hatinya melalui surat yang ia tulis. Kepolisian dibuat sangat kesusahan atas kode-kode ini karena mereka harus menerjemahkan untuk mengetahui apa arti dari kode-kode tersebut. Gimana kisah kasus misteri The Zodiac Killer kali ini? Tetap simak di video ini terus seluruhku. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Mari kita masuk ke kasus misterinya. Ya, pada tanggal 20 Desember 1968, ada sepasang anak SMA yang bernama Betty Lou Jensen dan David Faraday yang ingin menikmati konser Natal yang berjarak 3 blok dari rumah si Betty. Namun malangnya, setelah kepergian mereka berdua pada malam tersebut, mereka tidak lagi kembali ke rumah karena pada malam itu mereka ditembak oleh sesosok misterius yang tidak diketahui identitasnya. Di pagi hari, polisi pun menghampiri TKP tersebut atas laporan-laporan warga sekitar dan memeriksa tidak ada barang yang hilang dari milik kedua korban tersebut. Polisi menduga peristiwa penembakan ini berlangsung pada pukul 11 malam. Padahal pukul 11 malam itu harusnya ada orang-orang yang ronda sih berkeliling di sekitar sana, namun tidak di desa itu. Nah, setelah pembunuhan tersebut, terjadi lagi hal yang sama menimpa sepasang kekasih, yaitu pada tanggal 4 Juli 1969, sepasang kekasih memberhentikan mobilnya dan bersantai di Blue Rock Spring Park, Vallejo, California. Mereka adalah Darlene Farlin dan Michael Mecanigo. Yang tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di depan mereka, lalu pengemudi mobil tersebut turun dan menyoroti mereka berdua dengan senter dan membawa senjata api. Mereka berdua kesilauan, lalu ditembaklah oleh sosok misterius tersebut. Si Darlene tewas mengenaskan, namun syukur Michael bisa terselamatkan setelah tertembak di bagian leher dan dadanya. Sehari setelah itu, pada tanggal 5 Juli, ada seorang pria misterius yang menelpon kepolisian Vallejo, California. Dia mengaku bahwa dialah yang telah membunuh dua pasang kekasih kemarin, yang dimana salah satunya Betty Lou tewas. Lalu setelah pengakuan tersebut, polisi pun melacak panggilan tersebut, yang dimana panggilan tersebut berasal dari pom bensin yang dekat dengan kantor kepolisian Vallejo. Namun setelah sampai, tidak ditemukan seorang pria yang menelpon tadi. Pada tanggal 1 Agustus 1969, ada 3 buah surat yang dikirimkan ke kantor berita, yaitu Vallejo Times Herald, The San Francisco Examiner, dan Francisco Chronicle. Surat tersebut berisi klaim pembunuhan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Kalimat pertama dari sebuah surat berbunyi, I am the killer of the true teenager. Dan 400 sisanya ditulis menggunakan simbol piktograf yang diklaim berisi identitas dari pelaku. Dan pelaku meminta agar suratnya dimuat di halaman pertama di surat kabar mereka. Jika tidak, ia mengancam akan ada pembunuhan lagi. Setelah suratnya dimuat di halaman depan, si pelaku bisa dibilang menepati janji lah, karena ia tidak melakukan pembunuhan lagi untuk beberapa waktu. Lalu pada tanggal 7 Agustus, ada surat dikirim ke kantor berita The San Francisco Examiner. Di awal surat tersebut berbunyi, Dear editor, this is Zodiac speaking. Dari sini, pembunuh tersebut dikenal dengan The Zodiac Killer. Di surat ini, dia menegaskan bahwa dialah yang telah membunuh korban-korban tadi, yaitu Betty, David, dan Darlene, yang mana surat-surat sebelumnya diragukan oleh kepolisian Vallejo. Di sini, di surat ini, dia menegaskan dengan cara mengungkapkan detail pembunuhan yang harusnya hanya diketahui oleh kepolisian setempat. Lalu polisi pun yakin bahwa dialah atau si pengirim suratlah pembunuh yang sebenarnya. Pada tanggal 8 Agustus, salah satu surat
yang berisi simbol-simbol piktogram tadi telah dipecahkan oleh guru sekolah bernama Donald dan istrinya Betty Harden. Dari surat yang terpecahkan ini tidak ditemukan identitas dari The Zodiac dan ditemukan ada kata-kata yang salah eja. Namun inti dari surat ini adalah bahwa si Zodiac Killer memang suka membunuh untuk memacu adrenalinnya. Ya sebagai hobinya lah. Nah, ini gua kira ini ya orang gila beneran. Hobi itu ya main skateboard, BMX, memasak, hobi yang nah ini dia hobinya membunuh, seluruh beneran gila dah. Setelah lama menghilang, karena telah berjanji jika suratnya dimuat di koran, ia tidak akan membunuh. Akhirnya dia atau si pembunuh ingkar janji. Pada tanggal 27 September 1969, dia lagi-lagi beraksi dengan membunuh sepasang kekasih lagi, yaitu Cecilia Shepard dan Brian Hartnell, saat mereka berdua sedang bersantai di Lake Babysa. Yang tiba-tiba si Zodiac menghampiri mereka menggunakan kostum ala-ala executioner pada zaman abad pertengahan, menggunakan topeng seperti pembungkus makanan kotak itu, ada kacamatanya dan ada simbol lingkaran dan salib di dadanya sini. Setelah membunuh, si Zodiac meninggalkan catatan. Lalu dia menelpon kepolisian dan mengatakan telah terjadi pembunuhan di Lake Babysa. Dan ialah si pembunuhnya. Langsung dong polisi cus ke TKP. Sayangnya saat sampai di TKP, polisi menemukan Cecilia yang sudah tidak bernyawa. Brian ditemukan masih hidup namun sekarat. Lalu polisi pun segera membawa Brian ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. 2 minggu setelah kejadian pembunuhan tadi, lagi-lagi si Zodiac beraksi dengan menembak seorang supir taksi bernama Paul Steen. Awalnya polisi mengira bahwa ini bukanlah aksi dari The Zodiac. Namun polisi salah, karena 3 hari setelah pembunuhan itu ada sebuah surat yang datang ke kantor berita The San Francisco Chronicle. Surat tersebut berisi pernyataan The Zodiac telah membunuh sopir taksi yang disertai bukti berisi robekan baju si sopir yang telah berlumuran darah. Wow, mengerikan. Di hari surat, dia memberitahukan rencana selanjutnya untuk melakukan pembunuhan atau pembantaian di bis sekolah. Langsung saja dong, polisi memperketat penjagaan bis-bis sekolah, bahkan dengan helikopter, dan juga ada relawan-relawan dari warga sekitar yang ikut menjaga. Nah, saat pembunuhan sopir taksi kemarin, ada para saksi yang mengungkapkan pendapatnya dengan menyebutkan ciri-ciri seseorang yang dicurigai sebagai pelaku. Lalu kepolisian pun menggambarkan sketsanya seperti ini dan menyebarkannya. Lalu ada seseorang yang diduga mirip yang bernama Arthur Legeland. Namun setelah diperiksa sidik jarinya, berbeda dengan yang ditemukan dari korban-korban sebelumnya. Arthur meninggal pada tahun 1992 karena diabetes dan gagal ginjal. Setelah kematiannya, polisi memeriksanya lebih jauh dengan menyamakan DNA miliknya dengan DNA si Zodiac yang berasal dari air liur di perangko-perangko surat sebelumnya yang hasilnya pun tidak sama. Para warga berasumsi bisa saja di perangko tersebut bukan si Zodiac yang menjilat, namun orang lain. Nah, dari sini kenapa sih kok si warga-warga itu masih banget kekeh memfitnah si Arthur? Karena setelah diperiksa polisi, tulisannya si Arthur itu sama dengan jenis tulisan yang biasa ditulis si Zodiac. Kedua, entah kebetulan atau tidak, si Arthur memakai jam tangan dengan merek Zodiac. Ketiga, si Arthur ini tinggal dekat dengan korban-korban yang telah terbunuh tadi. Dan keempat, wajahnya itu mirip banget dengan sketsa yang telah digambarkan oleh kepolisian. Namun, polisi masih meragukan hal-hal tersebut. Hingga pada tahun 1996, kepolisian membekukan kasus ini karena si pembunuh tidak ditemukan dan telah berhenti beraksi pada tahun 1970-an. Ya, cukup sekian rangkuman yang bisa gua sajikan ke kalian atas kasus misteri pembunuhan The Zodiac Killer. Kalau ada kurangnya, gue minta maaf ya seluruh, dan kalian bisa lengkapi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe untuk mendukung gue untuk menyajikan video-video lebih baik ke depannya untuk kalian. Matur nuwun.